Oke, jadi di sini aku mau ngomongin tentang suatu hal, suatu zat atau sesuatu yang orang-orang tuh pasti suka dan susah untuk menghindarinya gitu. Nah, itu tuh bisa ditemukan mulai dari minuman yang ada dijual di minimarket seperti contohnya kopi-kopian, teh, jus jeruk, juga jajanan-jajanan yang suka kita beli nih kayak contohnya kayak martabak, kue kamir gitu, terus juga kertas yang lezat dan bergizi dan juga masih banyak lagi, dan itu semua itu pasti mengandung yang namanya gula. Oke, jadi di sini aku Pasha Sultan Altof akan menjelaskan tentang dampak negatif dari mengonsumsi gula, yang bahkan gula ini tuh sampai dijuluki sebagai the silent killer. Oke, nah sebelum mengetahui dampak dari gula itu sendiri tuh mungkin kita bahas dulu nih sebelumnya, yaitu apa itu arti dari gula, apa itu gula gitu. Oke, jadi gula itu adalah turunan dari karbohidrat. Dia itu seperti contoh karbohidrat itu kan ada seperti nasi, kentang, roti dan lain-lain ya. Nah, gula ini ada di hal-hal itu semua. Jadi misalkan nih kalian makan nasi atau makan kentang atau makan roti, itu tuh mengandung yang namanya gula. Nah, kalian tahu gak sih kalau ternyata penyebab utama dari terjadinya obesitas itu tuh adalah gula. Nah, karena gula ini bahkan nih di Amerika 2 dari 3 orang di Amerika itu tuh mengalami yang namanya obesitas gitu. Kenapa sih bisa banyak orang tuh yang terkena obesitas? Nah, karena penyebabnya yaitu gula. Kenapa gula bisa menyebabkan obesitas? Karena ketika kita memakan gula, kita tuh cenderung untuk makan lagi dan makan lagi. Karena gula itu adalah nutrisi kosong. Dan ketika kita makan nutrisi kosong seperti gula itu, otak kita tuh didesain untuk pengen gula terus gitu loh, pengen karbohidrat yang olahan yang membuat kita terus cenderung merasa lapar gitu. Berbeda misalkan dengan kita yang makan makanan dengan nutrisinya seperti contoh makan protein gitu kan, terus makan karbohidrat kompleks, sayur-sayuran, dengan makanan bernutrisi seperti itu kita bakal cenderung merasa lebih cepat untuk kenyang gitu. Nah, kalau kita juga makan makanan bernutrisi seperti itu, kita juga nggak bakal segampang itu ngerasa yang namanya lapar. Coba deh kamu misalkan kamu punya kebiasaan nih, kebiasaan baik gitu, kamu makan makanan yang bernutrisi gitu selama seminggu gitu kan, misalkan makan sayuran, makan karbohidrat kompleks dan protein segalanya, terus tiba-tiba di akhir minggu tersebut kamu mencoba men-challenge diri kamu untuk memakan nasi rendang atau nasi padang lah 2 porsi gitu kan. Ya kamu cenderung makan mungkin 1 porsi aja nggak habis gitu loh, karena kamu terbiasa makan makanan yang bergizi. Jadi kamu ketika makan makanan yang nggak bergizi tuh kayak kok langsung kenyang gitu loh, kayak karena makan yang bergizi pun yang bernutrisi itu kita cenderung gampang kenyang seperti itu. Juga sekarang nih banyak banget makanan sehat yang memiliki label sehat saja gitu loh, kayak dia memiliki embel-embel yang mengatakan bahwa makanan itu sehat gitu. Kayak contohnya nih sereal. Sereal itu tuh memiliki embel-embel yang namanya whole grains atau dia berasal dari gandum utuh gitu kan. Yang emang sebenarnya bagus gitu dari gandum, cuman minusnya di sini sereal itu memiliki banyak gula gitu. Juga contohnya oatmeal. Oatmeal itu dia memiliki kadar karbohidrat yang cukup tinggi, bahkan sangat tinggi. Jadi sebenarnya oatmeal itu adalah ya cuman makanan yang berkarbohidrat doang, dia ada nutrisi lainnya. Jadi sebisa mungkin kalau makan oatmeal itu tuh sekaligus dengan dressing yang bernutrisi, seperti contohnya buah-buahan segitu. Kan bahwa makanan yang terbaik itu adalah makanan yang nggak ada nutritional facts-nya. Jadi itu maksudnya apa? Ya maksudnya makanan yang tidak kemasan gitu loh. Nah ya karena emang biasanya aja bahkan makanan kemasan yang memiliki nutritional facts itu tuh kesan menipu gitu. Bukan, sebenarnya nggak bohong, cuman nutritional facts itu dibuat seakan-akan kayak kalori dan gula di kemasan makanan kemasan itu tuh terkesan dikit karena mereka cenderung membagi nutritional fact itu per serving. Jadi misalkan satu ini nih, satu apa namanya, kita sebut merek aja lah ya, anggaplah 1 bungkus Lays. Nah itu tuh mungkin per servingnya misalkan 5, jadi kayak 1 bungkus Lays itu bisa dimakan untuk 5 kali. Padahal kan kita mungkin makan Lays aja ya 1 kali juga cukup gitu, langsung habis pasti semuanya kayak gitu. Nah jadi emang kalau kita tuh sebisa mungkin untuk makan makanan real foods atau yang whole foods atau yang emang dia tuh nggak diproses seperti fast foods gitu. Contohnya apa? Contohnya kayak ketoprak, gado-gado. Tapi sebisa mungkin mungkin kurangin kacangnya karena kacangnya juga kalori yang cukup tinggi ya gitu.
nasi uduk dan nasi kuning itu juga boleh gitu, cuman mungkin untuk nasinya tolong ditahan gitu, jangan terlalu banyak seperti itu. Jadi itu pada intinya tetap boleh ya yang namanya mengkonsumsi gula, tapi sebisa mungkin dengan batas aturan yang udah ada gitu loh. Kalau menurut dengan Kemenkes RI atau Kementerian Kesehatan itu tuh menganjurkan maksimal per hari itu 50 gram, atau itu tuh setara dengan 4 sendok makan gula gitu. Kan susah ya untuk mengatur atau menghitung asupan gula harian tersebut. Juga kemungkinan mungkin kita juga udah lewatin tuh apa batas asupan gula kita per hari gitu. Nah makanya sebisa mungkin kita juga mengurangi makanan atau minuman yang mengandung banyak gula. Seperti contohnya mengurangi minuman kemasan dengan mengganti juga minum air putih. Kita mengurangi fast food dengan mengganti dengan makan real food. Sekian dari aku, terima kasih.